Pantes, hidup saya itu dulu nggak happy karena saya melakukan 7 hal ini. Dan kira-kira dari 7 hal ini, kira-kira yang mana menurut kamu yang emang bikin yang sarain hidup kamu? Yang pertama, berusaha untuk menjadi seseorang yang perfeksionis. Halo, ingat. Yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita yang namanya manusia pasti nggak sempurna, pasti melakukan kesalahan. Akhirnya, karena perfeksionis, kita ngubek-ngubek aja. Ngerjain suatu hal yang akhirnya nggak ada ujungnya. Padahal masih banyak yang harus kita kerjakan, dan akhirnya kita overthinking, dan kita merasa kita nggak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, menghakimi diri sendiri. Ya, menghakimi diri sendiri itu menyengsarakan juga. Karena apa? Karena kamu menilai bahwa diri kamu itu buruk. Kamu itu jelek. Kamu itu miskin. Kamu itu hina. Dan akhirnya kita menghancurkan yang namanya self-esteem kita. Perasaan atau harga diri kita sendiri. So, terimalah diri kamu apa adanya, bahwa ya diri kamu tuh nggak sempurna. Pasti ada kekurangan yang kita miliki. Toh, namanya kita manusia, ya kan? Menghakimi orang lain. Nah, menghakimi orang lain juga ini hal yang benar-benar bikin kamu sengsara. Karena kamu berasumsi, kamu menilai orang lain negatif. Nah, ini juga bikin kamu dijauhin teman. Ini juga yang bikin kamu nggak punya teman. Ini juga yang bikin hubungan kamu nggak baik dengan semua orang. Oleh karena itu, cobalah untuk memiliki asumsi positif dengan orang lain, dan kamu harus coba untuk mengenal orang lain lebih dekat. Dengan cara seperti ini, kamu bisa dapat teman. Kamu khawatir. Ya, kamu selalu khawatir, overthinking, bahwa ada hal yang buruk yang akan terjadi pada saat kamu mengerjakan sesuatu. Kamu selalu berpikir bahwa ada hal negatif yang akan terjadi. Please. Kamu kan percaya Tuhan. Kamu harus yakin bahwa Tuhan itu ngasih yang terbaik buat kita. Emang kedengarannya naif, tetapi much more better kalau kita punya pikiran yang lebih positif, di mana kita berpikir bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, maka kita akan lebih optimis dan juga menjalani segala sesuatunya menjadi lebih positif juga. Kamu BEJ, cut BEJ ini. Kenapa? Karena yang namanya B itu adalah blame, E adalah excuse, J itu adalah justify. Blame, menyalahkan orang lain. Pada saat terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan dalam hidup kamu, pada saat kamu bekerja dalam sebuah tim, kamu menyalahkan orang lain. Padahal, hey, kamu juga punya andil. So, bertanggung jawablah terhadap diri kamu sendiri dan hidup kamu sendiri. Yang kedua adalah excuse, banyak alasan. Yang namanya alasan itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang namanya alasan itu nggak bisa dipakai untuk menutupi kerugian. Jangan banyak alasan, tetapi hadapi, selesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah justify. Justify adalah pembenaran bahwa kalau semua orang lain melakukan hal yang salah, maka hal itu menjadi benar. So, jangan justify, jangan cari pembenaran, karena kamu harus tanggung jawab terhadap hidup kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kebanyakan ngeluh, ya, kebanyakan ngeluh. Kamu kebanyakan bersungut-sungut. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu, kamu hanya ngeluh doang. Hey, yang namanya ngeluh gak akan merubah kondisi. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus merubah hidup kamu. So, jangan ngeluh, stop ngeluh karena ngeluh nggak ada gunanya. Cobalah untuk bertanggung jawab dan mencoba cari solusi atas hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu. Yang ketujuh, yaitu megalomaniak. Oke, megalomaniak itu adalah si pengen megang semuanya. Si gila kekuasaan. Ini biasanya jadi sindrom yang dialamin oleh para pengusaha. Apalagi mereka yang memulai usahanya dari nol. Hey, seorang pengusaha itu bukan dia yang bisa mengerjakan semuanya. CEO itu adalah Chief Executive Officer. Bukan Chief Everything Officer. Bukan kamu yang mengerjakan segala sesuatunya. Oleh karena itu, stop untuk mengendalikan segala sesuatunya, cobalah untuk delegasi, cobalah untuk percaya terhadap orang lain. Dari 7 hal ini, kira-kira yang menurut kamu, yang mana yang emang bener-bener harus segera diubah dari hidup kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri sih, overthinking, atau memiliki kekhawatiran. Makanya nggak mulai-mulai, dan merasa bahwa, wah, nanti bakal gagal nih. Oke? Kalau kamu pengen terus disemangatin dan dicerahkan, kamu bisa segera subscribe dan follow channel ini.